Hai viewers, balik lagi sama gue Arin Dan gue Bayu. di obrolan anak sipil. Hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget loh, Rin. Oh ya, siapa tuh? Namanya Ibu Dumasi. Beliau merupakan Direktur Asuransi Sinarmas. Selain itu, beliau juga aktivis di bidang sosial dan budaya, serta aktif di gerakan kesehatan, terutama saat masa pandemi seperti sekarang ini. Wah, bener-bener alumni sipil Unpar emang keren semua ya. Dan kerennya lagi, sekarang beliau udah di sini sama kita. Langsung kita sambut aja. Ibu Dumasi Marisina Magdalena Samosir Wongso. Selamat malam, Bu Dumasi. Malam Bu Dumasi. Selamat malam, Mas Bayu dan Mbak Ari. Malam, Bu. Nah, buat teman-teman viewers yang belum tahu, Bu Dumasi ini merupakan alumni Teknik Sipil Unpar angkatan 84. Iya. Bener ya, Bu ya? Tua banget udah ya. Waduh, nggak kelihatan Bu tapi. Kalau boleh tahu, Kalau tahun 84, sipil Unpar kayak gimana, Bu? Tahun 84, waduh. Tahun 84 kita itu ada 212 student. Ya, kalau nggak salah ya 212 student dan ceweknya itu kalau nggak salah cuma 12 deh. Waduh. Tahu saya buka masker ya. Tadi soalnya masih ada yang deket-deket saya. Ah iya boleh Bu. Jadi ada 212 mahasiswa, ceweknya nggak banyak, paling 12-an gitu ya. Cuma cewek-ceweknya tuh jadinya tomboy semua. Ini ya Bu, emas. Ya, cuma dulu kita masih punya gedung itu masih ada menara ya. Di gedung kita dulu masih yang di sebelah menara itu gedung yang tua ya. Sekarang katanya sudah dirubuhkan, sudah ganti baru ya. Iya. Iya. Sekarang udah jadi juga Bu yang baru ya. Udah jadi juga ya. Iya. Main lagi Bu. Iya, pengen lihat sini. Teman-teman pada share di grup ya. Udah ada yang kesana mampir. Ada cerita-cerita nggak Bu tahun 84 kayak gimana? Tahun 84 ya? Tahun 84 itu gimana ya? Zaman itu kan Bandung masih dingin. Ya toh? Dan kita biasanya tuh kelasnya tuh jam 7 udah mulai. Jadi kita udah jam 7 kelas yang paling pagi. Sekarang ada nggak kelas jam 7? Ada juga Bu sekarang. Ya, kita start jam 7. Terus biasanya itu kadang-kadang sampai malam juga masih ada kelas. Terus kalau asistensi gambar dan yang lain-lain itu bisa sampai tengah malam juga kita pergi ke rumah asisten dosen gitu untuk asistensi gitu. Terus udah gitu ya, kan dulu saya dulu waktu di awal-awal masih naik sepeda motor tuh. Naik sepeda motor ya dari bawah itu ke atas. Pernah saya dibonceng sama teman saya namanya Grace. Sekarang dia jadi profesor di Melbourne ya di Monash kalau nggak salah. Nah dia bonceng saya dari Gadok ya, apa sih tempat yang di bawah yang di Jembul Gandok ya dari. Nah terus tiba-tiba berhenti dong di Idola sebentar gitu, nggak tahu kita lagi ngobrol apa, berhenti tiba-tiba dia terus aja saya ketinggalan. Itu gimana Bu? Saking ringannya waktu itu masih kecil, badannya kecil, saking ringannya dia nggak tahu orang yang di belakangnya ketinggalan. Nggak kerasa ya Bu ya? Nah, dulu paling sering itu mahasiswa kita tuh paling sering ngumpul di Idola ya, karena banyak fotokopian, catatan-catatan teman-teman di Idola. Yang rajin, yang tulisannya cakep. Ya untuk pelajaran-pelajaran yang susah biasanya udah anti orang fotokopi di Idola. Seru banget Bu. Seru. Yang juga seru angkatan kita itu, angkatan 84 itu kita sering cari dana. Cari dana untuk? Cari dana buat pergi-pergi, buat trip. Nanti kita pergi ke Bali, ke mana gitu ya. Kita di Studio East tuh bikin apa night gitulah. Sering kayak gitu bener ya Bu? Iya, zaman dulu. Iya. Seru banget. Sekarang
Kalau sekarang udah jarang yang kayak gitu kali ya. Nggak tahu ada nggak mahasiswa sekarang tuh? Yang ketinggalan di motor gitu ya, Bu. Udah nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada kan? Iya. Aduh, seru banget ya, Bu, dulu. Terus, Bang, mau tahu yang keren nggak? Apa? Selain ngambil studi di Sipil Unpar, Bu Dumasi juga ngambil studi di jurusan ekonomi loh. Bener nggak, Bu? Double degree ya, Bu? Tapi nggak diterusin, lebih sayang sama Unparnya, lebih sama Sipil. Jadi waktu itu sama ekonomi Unpad juga. Jadi lumayan repot sih kalau pagi-pagi, biasa pagi pasti ke Unpar dulu. Terus nanti biasa jam 10 udah selesai kelas. Jam 11 biasanya ada kelas di Unpad, di ekonomi di Pati Ukur. Nanti sore-sore naik lagi ke atas. Lama-lama capek, sampai semester 5 doang, habis itu nggak kuat. Soalnya teknik sipil kan ribet, banyak banget tugasnya ya. Kita ngerjain tugas apa itu aja sampai jam 3 subuh belum kelar kalau zaman dulu. Masih tahu lu kalau itu apa sekarang. Iya, zaman dulu ngerjain tugas tuh ditemenin sama KLCBS. Radio ya, Bu ya? Iya, supaya ada temen sampai pagi gitu kan. Jadi ya radio KLCBS sambil ngerjain tugas, bikin program. Kita kan dulu harus bikin program komputer juga untuk perhitungan-perhitungan, gitu-gitu loh. Maxtan masih ingat ya, Bu ya? Iya, dulu kita belajar apa ya, programming language-nya itu kita ada belajar Fortran, COBOL, VL1. Iya, basic. Aduh. Terus kalau boleh tahu nih, Bu, berarti kan sempat ngambil kuliah ekonomi juga nih. Iya. Dulu tuh awalnya kayak ada niatan dari mana sih, Bu? Kenapa bisa kepikiran buat ngambil double degree sama kenapa ekonomi juga? Oh, actually saya punya mama maunya saya ekonomi, saya punya papa maunya saya teknik. Aduh. Jadi ngikutin dua-duanya ya, Bu? Sebenarnya awalnya saya pengen jadi dokter sih, tapi karena nggak diterima jadi dokter ya jadi tukang insinyur deh. Tapi tetap keren, Bu. Ya. Keren banget. Teknik sipil itu memberi kita, tadi baru ponakan saya kebetulan keterima nih, baru keterima lagi, udah mendaftar ya di teknik sipil Unpar. Despite dia juga keterima di Udayana, namanya Yudhistira, tapi dia milih Unpar karena katanya keren, UA-nya keren di lulusan Unpar. Yang baru daftar sekarang ya, Bu? Apa? Ya, dia baru gitu. Tahun ini udah keterima, udah daftar kemarin. Baru tanggal 24 kalau nggak salah. 28 kemarin ya. Mau ikutin jejak ibu ya, Bu? Alasannya kenapa ambil sipil, Bu? Kan orang tua pengennya teknik. Papa saya kontraktor. Jadi dulu kita di kampung namanya Dolok Sanggul di Sumatera sana. Papa saya itu kontraktor. Jadi pengen lah ya anaknya ada yang terusin gitu kali waktu itu. Ya, dan masih eksakta ya, masih lebih ke eksakta gitu, jadi kita mungkin masih lebih gampang, menurut saya lebih mudah untuk saya ikuti daripada hafalan gitu. Bener juga. Kan juga banyak hitung-hitungannya gitu masih. Kalau menghafal saya agak kuat. Ya. Oke. Terus mau ini juga, Bu. Kalau sekarang tiba-tiba jadi ke asuransi, kan Ibu merupakan direktur ya, Bu ya, di Sinarmas. Itu awal mulai ceritanya kayak gimana, Ibu? Jadi sebenarnya waktu itu tahun 1000, saya tuh mulai kerja di asuransi tahun 1990. Jadi waktu itu dari tahun 89 sampai 90 itu ada perubahan lah di industri keuangan Indonesia. Jadi waktu itu teman-teman saya seangkatan rata-rata semua kerja di perbankan gitu, dan mereka sekarang juga semua banyak yang jadi orang-orang hebat di perbankan gitu ya. Banyak sekali yang anak-anak Unpar, teknik sipil Unpar banyak sekali itu beredar di mana-mana di industri keuangan di Indonesia. Jadi memang pada saat itu rata-rata pada melamar ke bank gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita taunya kalau bank itu harus tinggi-tinggi, orangnya minimal 170 cm gitu kan. Karena harusnya, tapi
kenyataannya ternyata belakangan itu bukan itu jadi patokan gitu. Nah, jadi sebenarnya saya melamar, saya pikir tuh Bank Internasional Indonesia karena pelannya itu BII gitu kan, Belanusia lognya. Ternyata bukan. Jadi ini sister company-nya yaitu sebenarnya asuransi Sinarmas. Setelah waktu interview baru ketahuan, baru saya lihat, ya ampun bukan bank gitu. Tapi apa jadi baru sadar waktu interviewnya, Bu? Waktu interview, loh ini kok bukan bank ternyata gitu kan, ternyata asuransi. Tapi yang menginterview saya itu seorang expat di situ, dia technical advisor yang dari London, tapi dia seorang India gitu. Dia memberikan pencerahan yang luar biasa. Dia bilang kamu saat ini lagi ngapain sih? Saya bilang saya sudah kerja di kontraktor. Jadi waktu itu kita ada project di Jalan Tomang Raya namanya Gedung Sumber Setia Abadi. Sampai sekarang masih ada. Itu my first and my last project actually. Ya. Jadi ya last project karena rumah ini kita bangun sendiri juga, tapi itu oleh ada sepupu saya juga lulusan Unpar juga ya. Dia ikut bantu bangun rumah kita ini juga. Jadi waktu itu waktu kerja di kontraktor itu ya, saya pulangnya malam terus karena itu Jalan Tomang Raya itu nggak bisa dilewati mobil ready mix itu kalau belum jam 6 sore. Jadi jam 6 ke atas baru bisa masuk mobil itu, sehingga apa kalau mengocor baru mulainya di atas jam 6. Jadi kelarnya tengah malam dong, malam gitu kan. Saya pulang kerjanya malam gitu, kayaknya nggak cocok buat perempuan gitu, apalagi waktu itu saya tinggal di rumah om saya gitu kan, jadi kayaknya nggak enak hati pulangnya malam gitu. Lalu akhirnya ya itu makanya saya melamar tadinya saya pikir bank ini, ternyata bukan bank tapi asuransi, dan ternyata kerja di asuransi pulangnya lebih lagi. Kenapa? Karena waktu itu saya awalnya ikut di Management Development Training namanya. Tapi after that setelah lulus program itu saya jadi asisten, jadi di under the technical advisor itu tadi Mr. Rakshid gitu kan, dan itu ngurusin asuransi dan lain sebagainya itu ke London. Jadi kalau urusan ke London dan Eropa lah ya, ke Lloyd's of London karena asuransi itu kiblatnya kan ke London ya, itu atau dan seluruh Eropa lah. Nah, mereka itu kan kita jam 4, jam 3 dia baru mulai kerja. Sehingga kalau kita meeting atau apa segala macam kita tuh baru mulai heboh itu jam 4 ke atas. Apalagi kalau mau yang di asuransi ada namanya treaty. Kalau pas mau ngatur treaty renewal biasanya tuh bulan September ke sana itu bisa sampai jam 12 malam. Lebih malam lagi ternyata ya, Bu. Ya, belum ada email. Ngirimnya pakai telex dan Faximile yang masih pakai kertas gulung-gulung itu gitu sampai selesai, jadi nggak bisa ditinggal. Kalau kayak sekarang kan tinggal email aja, dia baca ntar juga nggak apa-apa gitu. Iya gitu deh. Ini waktu tahun berapa, Bu, waktu awal-awal yang ini? 90, jadi saya angkatan 84, selesai 89 September wisuda, September wisuda, saya langsung kerja. Habis wisuda langsung kerja di Jakarta di apa namanya, sampai lupa tuh nama PT-nya. Pokoknya kontraktor ya, Bu ya. Kontraktor selama 6 bulan, bulan April baru mulai di asuransi. Oh, berarti nggak nyampe setahun langsung masuk asuransi ya, Bu? Iya, cuma 6 bulan. Jadi di kontraktor itu cuma 6 bulan, jadi kerjaan teknik sipil itu cuma 6 bulan aja. Habis itu udah bye-bye. Tapi anak buah saya majority teknik sipil, dari macam-macam, ada dari WNS, ada dari Untar, ada dari Atma Jaya, ada dari mana-mana, dari lulusan luar, banyak sekali anak buah saya yang lulusan teknik sipil. Dan kita banyak ngurusin asuransi kesehatan, jadi kita sering dipanggil dokter, dokter teknik sipil. Berarti kalau kayak gitu ada ini nggak, Bu, ilmu-ilmu teknik sipil yang ternyata kepake nih di bidang asuransi gitu? Oke, kalau contohnya kalau untuk waktu di awal-awal waktu kita sebagai trainee pun kita kepake banget karena kita kan akan mengappraise bangunan.
building yang diasuransikan itu kan kita harus appraise juga kan, sama untuk melihat quality bangunannya gitu-gitu kan. Dan ada hydrant enggak, ada ini enggak gitu. Jadi kita lebih cepat on untuk hal-hal yang seperti itu. Dan di kemudian hari saya lebih banyak berkecimpung di asuransi kesehatan waktu itu, bahkan untuk berhitung programming language yang kita pelajari waktu kuliah, ya logik yang kita di teknik sipil kan kita logiknya muter terus kan untuk cari akal bagaimana caranya supaya ini jadi, supaya hitungannya begini kan itu. Jadi kita secara logika kita lebih cepat berpikir, lebih cepat mengatasi ataupun mencari jalan keluar. Di asuransi itu banyak banget challenge-nya gitu, dan kita selalu harus ciptakan produk-produk baru setiap tahun gitu. Nah, produk baru asuransi dari mana aja? Dari kebutuhan market sedang apa? Contohnya sekarang ada pandemi. COVID-19 itu adalah wabah. Wabah itu sebenarnya something yang di-exclude oleh polis asuransi. Wabah itu di-exclude oleh seluruh dunia harusnya. Tapi somehow di Jakarta, di Indonesia ini ada banyak sekali perusahaan asuransi yang tidak lagi mengeksklut karena saya nggak tahu apakah sengaja memang wabah sudah tidak dikecualikan atau karena miss gitu. Tapi kalau kami di asuransi Sinarmas itu masih tetap sebagai pengecualian. Kalau orang mau beli COVID itu pasti harus sebagai ekstra gitu. Karena sebenarnya basicnya itu harusnya memang dikecualikan wabah, karena wabah kan macam-macam ya. Karena dari risk management harusnya kita mengukur dari situ. Karena kita kalau bilang kita cover wabah itu bisa-bisa dari sisi risk company-nya bisa nggak bertahan lama karena wabah itu kan kita nggak tahu, kayak contohnya sekarang ya kan, besok bisa aja ada wabah lain lagi gitu. Iya, kayak gitu. Jadi apa-apa yang kita di teknik sipil kan kita juga belajar resiko kan sebenarnya. Waktu berhitung itu mau ini bangunannya jangan sampai kolaps, jangan sampai apa kan, itu banyak yang kita hitung di awal gitu ya. Nah, sama di asuransi itu. Ya, sangat mungkin itu juga sebabnya. Salah satu direktur marketing kita Pak Arianto Alimin juga adalah kakak angkatan saya, angkatan 83. Saya kan 84. Oh, di sipil Unpar juga. Unpar juga. Oh, keren banget emang. Gua direktur PT Asuransi Sinarmas itu dari Unpar, Teknik Sipil Unpar. Wow, keren banget. Boleh ceritain nggak Bu, gimana prosesnya perjalanan jadi direktur di asuransi Sinarmas? Oke, saya mulai dari bawah banget. Tadi sebelum kelas manajemen training itu mulai, sebenarnya malah saya jadi sekretaris dulu. Jadi awalnya sebenarnya manajemen training itu programnya harus start 1 April gitu. 1 Maret gitu kan. Tapi ternyata karena sesuatu hal dimundurin. Jadi HRD-nya waktu itu telepon saya, dia bilang, "Bu, mau nggak Mbak mau nggak jadi sekretarisnya technical advisor yang waktu itu menginterview," katanya. Saya pikir kenapa saya jadi sekretaris, saya kan insinyur gitu kan. Tapi dia bilang nanti belajar banyak loh. Ibu kan Mbak kan sudah waktu itu sudah pernah diinterview, udah tahu dia urusannya apa aja. Nah kalau jadi di under dia kan pasti akan belajar banyak hal gitu kan. Terus saya pikir iya juga ya, daripada saya nganggur karena saya sudah ngajukan resign dari kontraktor. Ya kan? Nah, akhirnya saya jadi sekretaris lah di situ selama 1 bulan, dan itu menjadi basic yang luar biasa. Jadi karena sebagai sekretaris direksi dan komisaris dan technical advisor, saya jadi punya akses kepada lebih luas lagi level atas, dan mereka komunikasinya pasti dengan level atas juga, sehingga saya belajar banyak. Sebagai sekretaris saya harus mencap dokumen-dokumen yang masuk. Sebelum saya cap, saya harus baca isinya apa dan ini ditujukan kepada siapa. Di situ saya belajar banyak dan mengenal banyak orang di luar negeri juga yang harus I have to communicate with gitu on behalf of my boss. Jadi actually dari situ lalu saya 1 April masuk kelas, dan setelah masuk kelas saya menjadi selalu the best di kelas gitu. Wow. Karena mungkin saya udah punya pengalaman itu. And I know more than the other participant gitu kan, karena yang lain murni kita, karena biasanya asuransi Sinarmas itu selalu hanya merekrut fresh graduate gitu, makanya kita biasanya selalu lakukan campus hiring, termasuk ke Unpar. Saya pernah kasih speech juga waktu itu ya. Kita ada campus talk di OTOK waktu itu di kampus Unpar juga di teknik sipil.
Ya, untuk hiring gitu ya. Nah, gitu deh awalnya. Lalu dalam perjalanannya ternyata kesempatan ini yang saya bilang, saya selalu thankful ya, karena Tuhan itu selalu mengatur jalan hidup kita tuh luar biasa. I don't know how to say it, but semua detail-detailnya itu diurusin banget sama Tuhan. Jadi waktu saya sudah lulus, itu saya sebenarnya ditempatkan di satu department yang namanya adalah DM Square atau Direct Mailing and Marketing. Jadi kerjaannya itu adalah untuk produk meng-create produk-produk yang dijual melalui credit card. Waktu itu credit card center di Indonesia ini BI lumayan keren waktu itu ya. Jadi advisor saya itu dulu dari Signa di UK, John di Amerika, dan dia juga yang membuat beberapa what do you call it, menciptakan banyak produk juga di Signa waktu itu untuk ke kartu-kartu kredit. So I learn a lot from him. Meskipun dia tidak mau buka rahasianya mengenai bagaimana dia berhitung. Nah, ini dia kuncinya. Ilmu yang saya dapat di Unpar membuat saya jadi bisa berhitung. Saya lihat produk-produk yang beredar, lalu saya bilang, ini gimana cara hitungnya? Saya nggak belajar loh cara berhitung awalnya. Tapi saya melihat, oh ini polanya begini, berarti this is the rate. Baru begitu saya dapat rate, saya datang ke ya Mr. Rakshit, is this the way to calculate this? Ini saya dapat rumus ini. Jadi saya menemukan rumus dari produk yang tersebar di hadapan saya gitu. So I think I could do that karena ilmu yang saya dapat waktu saya di teknik sipil. Ya, karena itu tidak diajarin gitu kan. Nah, after that akhirnya saya tanya ke bos saya, boleh nggak saya ikut, ada nggak sih sekolah asuransi yang bisa saya mungkin dapat sertifikasi atau apa supaya saya bisa menghitung produk-produk ini dengan lebih tepat lagi. Dia bilang, nggak ada, tapi cuma ada sertifikasi, kamu ikut aja belajar sendiri, ujian sendiri gitu. Jadi, dan I belajar sendiri, ujian sendiri, dan ternyata lulus cepat gitu. Ya udah, jadi makanya jadi title-nya panjang kali lebar begitu, karena jadi ikut beberapa pendidikan asuransi ya. Pendidikan asuransi itu memang nggak pernah berhenti, dan kita pun training terus gitu. Seluruh karyawan di asuransi pasti belajar, nggak ada hentinya belajar, setiap hari belajar. Sorry ya, suami saya lagi zoom juga di tempat sana, jadi suaranya mungkin splatteran. Sorry, bocor. Dia lagi meeting juga di sebelah sana. Iya. Iya gitu deh. Terus akhirnya step by step dalam saya masuk tahun 90, tahun 94 saya sudah jadi manajer. Terus 94 akhir, 95 awal kalau nggak salah udah naik terus dari manajer, udah jadi general manager gitu. Waktu itu di industri asuransi kayaknya perempuan kalau jadi GM tuh kayaknya something banget gitu. Jadi saya sampai dikasih sertifikat sebagai general manager wanita pertama di asuransi Sinarmas gitu. Wah, memang keren banget tuh sampai bingung. Emang kenapa kalau GM tuh perempuan gitu, kayaknya gimana? Karena memang mungkin sejarahnya di asuransi itu dunianya laki-laki banget gitu. Ya, tapi sekarang di asuransi Sinarmas, waduh leadersnya banyak banget perempuan. Leadersnya perkasa-perkasa. Udah nggak aneh lagi sekarang ya Bu. Iya gitu, jadi lambat. Terus tahun 2002 baru saya menjadi direktur. Gitu. Gitu deh. Terus tadi lumayan panjang perjalanannya. Tapi keren banget sih Bu dengar ceritanya. Inspiratif loh. Terus tadi kan Ibu sempat nyinggung ini ya, be thankful. Kalau aku sempat dengar nyari-nyari juga, itu kan kayak slogannya Ibu gitu ya, motonya Ibu. Berarti kan kalau kita mau be thankful tuh, kita harus stay positif terus nih istilahnya. Nah, gimana sih Bu caranya? Itu kan nggak gampang ya Bu buat stay positif gitu, kayak tips and triknya mungkin. Ya itu ya untuk stay positif tuh kuncinya be thankful. Makanya saya staying thankful whatever the situation gitu. Nah, di kantor contohnya ya, kalau kayak kita nih, kalau di industri asuransi, marketing kita tuh biasanya udah setengah mati, udah ikut tender, karena di asuransi itu kan pasti perjuangannya untuk memenangkan tender tuh nggak gampang ya. Kita kan biasanya asuransi itu ada yang individu, ada yang besar, ada yang korporasi gitu ya. Nah biasanya kalau di korporasi itu kan kita pasti tender ya. Dan untuk itu biasanya perjuangan panjang banget. Kalau udah tender tuh panjang kali lebar, dah pokoknya panjang. Pokoknya ada orang yang bisa sampai lembur tengah malam untuk bikinin project, berhitung apa segala macam. Dan mungkin dia udah melihat,
Makanya udah dari ranking pun dia udah merasa dia pasti menang gitu kan. Tiba-tiba pas pengumuman dia kalah misalnya. Itu biasanya down kan. Tim kita itu udah, waduh saya harusnya udah dapat sekian ratus miliar premi, atau sekian puluh miliar premi, tiba-tiba down. Jadi dia udah memikirkan, ini saya akan achieve my target, terus tiba-tiba jadi nggak ada gitu. And what happen is, most of the time, kalau keadaan begini, saya pasti selalu bilang sama tim saya, stay thankful. Pasti Tuhan lagi siapin ada yang lebih indah dari ini buat kamu. Dan ini memang bukan bagian kamu gitu. Nah, saya mau cerita salah satu aja, banyak banget ya sebenarnya case, banyak banget. Jadi sampai anak-anak di kantor tuh selalu bilang, ibu nih selalu punya hints gitu, kayak punya sixth sense gitu. Ya udah aja gitu kan. Padahal dia udah tahu saya juga sedih karena biasanya kalau tender itu saya juga ikut, kayak contohnya dulu di Bandung kita tender untuk satu account tertentu. Gede banget preminya, kita udah kerja sampai pagi, memang dirubah lagi, besok lagi, sampai kita stay di hotel, kita nggak bawa baju, kita sampai beli baju gitu kan, karena dilanjutin lagi besok tendernya gitu kan. Dilala kita kalah, padahal seharusnya kita udah diminta rubah ini, tambah ini gitu, ternyata kita kalah. Terus saya bilang udah nggak apa-apa, ini pasti Tuhan mau kasih kita pengganti yang luar biasa. Itu sedih sih, pada nangis ya. And then you know what, it's about December kalau nggak salah. And then Januari, kayaknya baru tanggal 2, tanggal 3, kita dapat kabar bahwa account ini klaim gede banget. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kita baru langsung saling cerita, gitu. Tuh kan, ternyata memang ada something yang Tuhan lakukan di balik kamu kalah. Dia lagi jagain kamu gitu. Kita punya tradisi di asuransi Sinarmas ini, we always start our day itu with prayer. Jadi di seluruh Indonesia, pokoknya masuk kantor doa bersama dulu. Pastilah doa sendiri-sendiri sudah ya, mungkin dari rumah, dari apa. Tapi begitu sampai kantor, sebelum memulai, bahkan sebelum memulai meeting itu kita biasakan doa bareng. Jadi doa bareng-bareng, gantian pimpinnya, dari masing-masing agama kan beda-beda ya. Masing-masing mimpin gantian gitu. Jadi siapa aja bergilir, kita berdoa masing-masing menurut agama masing-masing, tapi ada yang memimpin bergiliran gitu. Nah, contoh terbaru tahun lalu tuh. Tahun lalu kita sebenarnya menutup sebenarnya sama lagi di Desember. Jadi tim saya itu ngirim email ke saya, minta approval supaya Bu, ini kita mau ada account ini, salah satu struktur lah, infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta nih ya. Terus entah kenapa saya nggak lihat, kalau ini lucu, saya nggak lihat email itu. Dan mereka nggak berani WhatsApp saya, cuma merasa, kok ibu nggak balas ya gitu, mungkin sibuk banget kali ibu nggak balas gitu. Sampai sampai terjadilah klaim di bulan Januari. Berita heboh di seluruh koran bahwa ada ini jatuh, rusak, bla bla bla. Baru mereka bilang, Bu, you know what, Bu, itu kita kirim email ke ibu nggak balas-balas. Ibu tahu nggak? Saya nggak tahu. Jadi saya kayak Tuhan meluputkan saya untuk tidak baca. Mungkin kalau saya baca, saya setuju itu. Seandainya saya baca email itu, saya setuju itu. Tapi saya diluputkan oleh Tuhan untuk tidak baca email itu gitu. So itulah situasi di mana tim saya pasti, jadi mereka bilang, inilah kita harus thankful. Ibu nggak balas email kita nggak protes, nggak marah. Harusnya dia bisa marah kan, bisa protes. Bu, kok dia bisa WhatsApp saya, tapi dia juga nggak WhatsApp saya. So it's the way God protect us gitu. Ya. Jadi memang dalam situasi gimana pun tetap be thankful ya Bu ya. Ya gitu. Sebenarnya anak buah saya yang satu itu salah satu pimpinan cabang, dia sampai bilang, aduh, padahal ibu tahu kan saya lagi kekurangan target. Kalau di approve ini saya langsung mau bertarget. Kenapa ibu enggak ya? Tapi dia nggak berani nanya saya gitu. Biasanya di kantor itu kita tuh di asuransi Sinarmas dibiasakan untuk open management. Jadi orang bisa bebas ngomong, bebas tanya gitu loh. Jadi nggak ada yang kayaknya segan sama bos, nggak ada. Kita emang udah dibiasakan open management, dari level paling bawah pun bisa ngobrol sama yang level paling atas gitu. Tapi ini dia nggak lakukan. Nah itu Tuhan menjagai dia untuk dia kayak, lu jangan ngomong sama bos lu gitu kayak. biar bener. Inspiratif banget ya Bu. Harus mulai kita terapin juga nih, baik, be thankful, stay positive. Selalu bersyukur. Buat viewers juga nih. Iya.
Ketika kita bisa melihat sesuatu selalu kita melihat sesuatu itu dari positive side, itu kita akan selalu sukacita. Jadi kita kalau kita sukacita, kerja juga nyaman kan, kerja juga nyenengin gitu ya. Kita nggak stres. Tapi kalau kita selalu melihat sesuatu dari sisi negatif, itu berat banget semuanya. Contohnya kondisi saat sekarang ini, sebenarnya kondisi saat sekarang ini buat asuransi itu berat banget. Kenapa? Karena kita ini keperluan buat masyarakat. Masyarakat umum tuh masih merasa asuransi itu adalah kebutuhan kesekian, ya nggak sih? Kan? Yang itu nggak penting lah gitu, nggak penting-penting amat gitu. Padahal salah banget, di tengah pandemi ini sebenarnya justru proteksi itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara pandemi sampai tidak mengasuransikan rumahnya lagi, mobilnya lagi, asetnya lagi gitu ya. Karena merasa uang harus money is king, cash is the king, so we better keep this di bank gitu dari instead of paying to the insurance company. Tapi itu bahayanya kalau contohnya punya rumah cuma satu, nggak diasuransikan, kalau kebakar gitu ya kan? Iya. Nah itu. Jadi di dalam pandemi, apa yang kami contoh nih di asuransi Sinarmas, kita ajak semua tim kita untuk melihat ini dari sisi positif. Kita bangun terus pikiran-pikiran positif. Kita kasih training terus, nggak bosen. Waktu pertama harus working from home, kita soalnya yang paling pertama sekali udah siap kita suruh semua orang di rumah jangan masuk karena kita ngeri banget ya kan di asuransi. Jadi kita ajarin orang untuk tinggal di rumah, kerja dari rumah, itu kan gak gampang. Ya kan? Dari sistem kita memang tapi ada banyak orang juga mungkin yang jadi terganggu. Contohnya saya aja tadi rumah udah segede gini, suami di sana, anak saya di sana. Kita ada 4 orang yang working from home hari ini. Anak saya working from home ke London, ya dia kerja di London. Dia lagi saya minta pulang kemarin ini sebentar. Besok Sabtu dia udah pulang lagi. Dia juga working from home. Sekarang jam kerja dia di London kan. Jadi dia kerja. Nah, di situ anak saya yang laki ya, suami kerja, semua kita kerja gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang di rumah kecil misalnya, terus tempat juga nggak ada atau internetnya nggak punya gitu, hanya based on handphone, itu kan beban. Nah, jadi ini kita harus memberikan positivity kepada mereka. Oke, kamu hambatan di handphone ya, oke kita kasih pulsa. Oh, hambatan di alat ya, kita ganti, kita pinjemin, bawa laptop, bawa wifi, kita sediakan semuanya supaya mereka bisa nyaman bekerja di rumah dan stay positif dan stay positif. Karena kalau seseorang sudah negatif, aduh khawatir, ya, terus berpikir, aduh gimana ini saya nggak akan bisa positif lagi kerjanya dan nggak akan produktif. Ini yang kita alami selama pandemi, ternyata tim kita malah more produktif loh. Saya yang ngurusin health insurance aja malah profitnya meningkat luar biasa. Tahun lalu profit dia, ini ada satu tim, tahun lalu profit dia itu cuma 30, sampai bulan yang sama tuh kayaknya cuma 30 miliar sampai Agustus. Sekarang tadi hari ini dia laporan 137 miliar. Itu baru satu di. Bayangkan di masa pandemi malah profitnya berkali-kali lipat, naik 280%. Bagaimana itu bisa? Karena mereka positivity-nya dibangun. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat semua dari sisi positif, ada aja jalan pasti ya Bu ya? Iya, selalu ada jalan. Malah jadi kreatif. Oh iya, kita ngelihat orang butuh ini. Contohnya sekarang ya, yang bisnis kan multinasional, mereka mungkin harus pergi juga ke headquarter-nya di luar negeri, harus pulang. Kan sudah mulai juga ada yang buka ya, mereka mungkin harus punya harus terbang ya kan, harus beli travel insurance. Tapi kalau dia ke second country, dia butuh travel insurance yang juga mengcover COVID-19. Nah, kita ciptakan gitu supaya meskipun saya tuh bilang tadi kami tidak menjamin wabah, tapi kita ciptakan bayar premi tambahan dong gitu. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan ketika perusahaan asuransi bilang kami cover. Kita nggak mau bilang kami cover karena memang kita tidak cover. Kalau mau cover bayar premi tambahan. Karena premi yang kami jual waktu itu yang dibeli oleh Bapak Ibu itu misalnya tidak mengcover ini. Sekarang kalau mau di cover harus bayar tambahan premi. This is how we manage the company. Karena apa?
di asuransi, di perusahaan asuransi, risk management is number one. Kalau kita tidak mengatur, tidak memanage risiko kita dengan baik, itu bisa bangkrut perusahaan. Gitu. Ya. Banyak banget ceritanya Ibu di asuransi juga ternyata. Ya, asuransi itu adalah bidang yang terus terang saya bahagia banget. Saya merasa bersyukur. Kalau awalnya kan kejeblos kakinya ya. Tadinya mau pikir bank, ternyata asuransi terus awalnya. Tapi kalau sekarang udah jatuh cinta banget gitu. Kayaknya mau berpindah profesi gitu, not that easy. Karena kita udah mencintai bahwa ternyata di asuransi ini kita ilmunya tambah banyak, juga kita bisa create opportunity dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Contohnya di saat krisis, di semua krisis yang ada di Indonesia ini kita selalu menjadi berkat. Krisis tahun 98 itu waktu huru-hara, kita menjadi berkat buat Indonesia dengan membayar klaim sebanyak-banyaknya, membayar klaim setepat-tepatnya, secepat waktu yang kita bisa lakukan supaya ekonomi bangun kembali. Jadi ekonomi itu bangun kembali itu karena sebenarnya ketika terjadi bencana-bencana, perusahaan asuransi bisa langsung merecover. Kemarin kita melihat gedung kejaksaan terbakar habis, tidak ada asuransinya. Itu harus keluar uang dari APBN loh untuk memperbaikinya. Kebayang nggak, APBN ada uang negara. Kebayang nggak kalau itu adalah perusahaan-perusahaan yang tidak mengasuransikan? Oh, udah. Ternyata kan Bu kalau waktu itu kan masuk ke asuransi nih, dunia asuransi pertama kayak karena nggak tahu dunia asuransi jadi kayak secara gak langsung bukan interestnya nih, ternyata jadi suka gitu ya Bu ya? Ya. Jadi jatuh cinta. Ya, jadi jatuh cinta dari nggak kenal, belajar banyak gitu kan. Kita di asuransi ini nggak ada hentinya belajar soalnya, dan kita saya beruntung dikirim ke seluruh dunia untuk belajar asuransi gitu kan. Bahkan dulu mulai tahun 2004 setiap tahun saya ikut yang namanya Risk and Insurance Management Society seminar di Amerika, pindah-pindah daerahnya, nanti di Philadelphia, nanti di San Diego, nanti di Hawaii, nanti di New York, nanti di mana, ganti-ganti terus tempatnya. Tapi itu kita belajar bukan hanya industri asuransi, namanya Risk and Insurance Management Society. Itu adalah seluruh perusahaan-perusahaan yang khusus membahas mengenai risiko, manajemen risiko. Nah, di Indonesia baru beberapa tahun yang lalu ditetapkan bahwa semua perusahaan harus punya tim risk management. Kami udah dari 2004 mempersiapkannya. Wow, emang harus beda cara pikir ya Bu ya, harus pikir lebih jauh. Harus out of the box. Orang lain waktu itu belum mikirin itu, kita udah punya. Kita udah bikin, bayangin 2004. Kita kemarin baru 2000 berapa? Baru beberapa tahun yang lalu baru diwajibkan di Indonesia ini bahwa setiap perusahaan asuransi harus punya tim risk management, tim GCG, Good Corporate Governance, dan tim compliance yang terpisah. Kita udah mempersiapkannya dari 2004. Nah, sekarang aku mau nanya hal lain nih Bu, yang agak beda dikit. Sekarang yang interestnya Ibu nih, kan tadi udah ngomongin sipil, terus asuransi, terus aku dengar kan Ibu aktif banget nih di kegiatan sosial ya Bu ya. Boleh diceritain nggak sih Bu, ada ngapain aja, apa aja? Gitu ya. Kalau sekarang sih mostly ada beberapa kegiatan yang utama untuk di sosial ya. Kalau dari kantor kita kebetulan ada punya rumah kreatif di Danau Toba, di kawasan Danau Toba. Ini sebenarnya tahun 2016 kita bentuk itu untuk mendukung programnya Pak Jokowi untuk membuat 10 Bali baru. Kan salah satunya Toba. Nah, waktu itu kita sebenarnya bingung nih, perusahaan asuransi bantu apa? Jualan asuransi di kampung mana mungkin gitu kan? Iya. Jadi ya udah kita instead of jualan kita do something lah, CSR. Jadi kami membuat CSR kami ke sana adalah dengan membuat rumah kreatif, dan di rumah kreatif ini kita ada bikin beberapa sentra. Ada sentra buku untuk anak-anak kan, sentra kayak library gitulah ya. Bukan hanya anak-anak, sentra buku itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, karena di sana buku-bukunya juga macam-macam, berbagai bahasa juga kita masukin di situ bukunya, sehingga semua orang yang datang ke rumah kreatif bisa belajar. Terus ada sentra bermain buat anak-anak kecil gitu. Terus ada namanya sentra kriya. Nah, sentra kriya ini luar biasa, kita udah menciptakan
banyak pegiat. Ya, di sana ada 4 kriya yang sudah jadi, yaitu namanya ada yang pertama nama keseluruhannya kita sebut humbang kriya. Salah satunya yang pertama produknya adalah humbang shibori. Namanya shibori itu sebenarnya teknik dari Jepang. Nah, humbang shibori dia jadi teknik-teknik tie-dye, terus ada namanya humbang batik, ada humbang tenun songket humbang dan humbang ekoprint. Semua basisnya pakai alam. Jadi kita nggak pakai bahan kimia setetes pun. Semuanya pakai alam. Dari mana bahan alamnya? Dari tanaman-tanaman sisa yang nggak kepake. Ada kulit jengkol, ada kulit bawang, ada rumput-rumputan yang nggak berguna, yang orang nggak suka, mengganggu halaman. Itu yang diambil, direbus menjadi pewarna alam. Mereka lalu kita ajarin teknik-teknik tie-dye, kita ajarin teknik eco-printing, dan sekarang menjadi bisnis buat mereka. Dan kita punya puluhan orang yang sekarang sudah bisa mendapatkan income menjadi pegiat-pegiat gitu. Dan yang paling lucu, saya selalu sebutkan kegiatan kita di sana sebagai laboring love and weaving hope. Laboring love and weaving hope. Kenapa? Karena dulunya itu orang Batak tuh terkenal sekali. Saya aja waktu pertama kali kembali ke sana dan melihat itu sedih karena bapak-bapak di Lapo. Lapo itu kayak kopi tiam gitu ya. Main kartu dari pagi sampai sore. Ya, berangkat pagi ngelewatin di situ main kartu, pulang sore jam 6 masih main kartu. Pulang nggak tadi ke rumah makan siang gitu. Terus ibu-ibu gendong bayi ya, ibu-ibu Batak tuh hebat, kuat-kuat. Ya makanya saya juga kuat. Boleh Bu, bisa. Ya, gendong bayi di belakang, macul di sawah, pulang nanti ngurusin hewannya lagi, peliharaannya, anak mungkin sekolah, anak laki kerja di mana. And now dengan humbang shibori mereka bisa kerja bareng di rumah. Bukan jadi menggantikan pekerjaan utamanya. Pekerjaan utama mereka tetap mereka kerjakan, tapi mereka punya waktu-waktu khusus di mana mereka bisa bersama-sama sambil ngobrol keluarga, kayak apa ya, menciptakan kekeluargaan yang luar biasa yang dulu mungkin nggak pernah ada. Yang dulu semua sendiri-sendiri pulang ke rumah mungkin sudah ngantuk tidur. Sekarang mereka punya kegiatan yang sama. Yang satu mengikat itu tadi kalau teknik tie-dye itu kan ada yang menjelujur. Namanya menjelujur, anak laki harus ditarik nih talinya supaya terikat kencang. Kalau perempuan mungkin nggak cukup kuat mengangkat, narik butuh laki-laki tenaganya untuk tarik benangnya dari ujung ke ujung dan mengikat. Jadi kalau kita lihat foto-foto mereka atau video-video mereka lagi melakukan seperti itu, air mata bahagia itu kayak netes, oh my God, this is how it goes now gitu. Jadi bagaimana kita akan dari tadinya hanya untuk supaya mereka punya kegiatan dan menghasilkan sesuatu yang bisa jadi oleh-oleh ketika orang-orang sudah banyak nanti datang ke Toba gitu kan, khususnya ke tempat yang ini, yang Humbang. Nah, sekarang ternyata bisa jadi something yang juga membuat bonding antar keluarga menjadi luar biasa dekat. Dan di masa pandemi, biasanya kan mereka sebagian kerja di rumah kreatif ya, tapi sekarang kita tutup karena harus untuk distancing, kita minta mereka di rumah masing-masing aja, tapi kita tetap pantau dari sini pakai video call gitu, pakai Zoom dan lain-lain. What happened is ternyata hilang ya suaranya. Ternyata banyak student itu yang kan kampus juga udah nggak buka. Jadi mereka pulang, ada yang pulang dari Jawa, ada yang pulang dari Sudan gitu, pulang ke kampung. Di kampung-kampung ini mereka ngelihat temennya atau lihat saudaranya, oh kalian bikin ini. Akhirnya mereka ikut belajar. Jadi orang-orang yang tadinya mereka student di Medan pulang atau di mana-mana ya pulang ke kampung, mereka lihat, oh tetangganya ngerjain ini, mereka jadi ikut belajar, kebayang nggak? Malah di masa pandemi mereka bisa dapat ilmu baru. Positif dari segala aspek. Berarti sampai sekarang sebenarnya masih jalan ya Bu ya? Tetap jalan event lagi dan work from produksinya home. malah lebih tetap. Mereka kerja dari rumah bahkan hasilnya lebih banyak dan bahkan hasil lebih indah. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin jadi mereka more kreatif gitu kan. Ada temen yang bilang ini mungkin kita giniin. Jadi lebih bagus. Ini nggak Bu, ada dibuat kan Ibu juga aktif gerakan yang pakai masker itu ya Bu ya? Mungkin batiknya jadi masker gitu apa gimana? Tadi ini kayak gini ya. Ini dia humbang shibori. Kalau belakangnya itu juga. Ya ini humbang batik. Ini sekarang kita bordir gerakan pakai masker. Wow.
Jadi ini ya maskernya luar biasa, nggak kayak masker biasanya. Sebenarnya pakai masker itu yang benar, bukan hanya pakai masker saja. Contohnya surgical mask kan ada pencetan di sini ya, ada kawatnya tutup. Sebenarnya kan supaya tidak ada yang bisa masuk dari sini, dari sini, dari sini. So ini kita desain, saya desain pertama kalinya itu adalah supaya bisa menutup benar-benar. Ini ada karet di sini, ada karet di sini. Jadi ini nggak akan ada yang bisa masuk, ketutup erat. Kalau badannya besar ini tinggal ditarik. Ini ada di sini ada dasternya gitu kan. Nah ini untuk jadi kayak gini sekarang aja nggak ke Uber, banyak permintaan untuk masker ini terus terang di sana juga dijahit, tapi karena nggak ke Uber dijahit juga di Jakarta, tapi semua kainnya dibuat dari sana. Tapi tetap gitu. Ini Ibu tetap eco fashion. Semua eco ya. Ini yang baju yang saya pakai ini dibuat di Pulau Endau. Jadi kita sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini harusnya kita udah ke Endau lagi. Ini di pulau terluar juga. Salah satu pulau terluar di Nusa Tenggara Timur. Pulau Endau namanya ya, itu dari Pulau Rote. Saya buka supaya lebih jelas saya suaranya. Di Pulau Rote, dari Pulau Rote kita harus naik kapal lagi ke dalam pulau ini, dan mereka nenek moyangnya dulu membuat dengan pewarna alam. Tapi mereka jarang sekali mereka jadi buat pewarna alam karena mahal. Nggak ada yang beli, orang nggak suka pewarna alam. Mereka mau yang jreng warna hitam, merah gitu. Lalu kami ke sana, kita bilang coba dihidupkan kembali pewarna alamnya. Dan mereka buat, dan saya bahkan bilang, coba warnanya begini dicampur ini, desainnya ini dicampur ini, and it turns out really lovely. Kita belum launching, tapi cakep-cakep banget. Sudah keluar. Kalau ini yang masih normal buatan mereka, yang ini dari kayu kedondong pewarnanya. Kedondong, kulit kayu kedondong. Nah, ini di Endau. Jadi tadi kalau kita udah ada di Toba, selanjutnya kita akan ada di Pulau Endau. Kita membina penenun juga di sana. Ini khusus tenun Endau dari NTT. Gitu. Nah, tadi semua kolaborasi ini sebenarnya tujuan kita adalah supaya bisa empowering people dan mereka setidaknya ya. Kami kan tadi saya bilang nggak bisa jualan asuransi. Ya kan, kita tidak berharap jualan asuransi di sana, tapi kita berharap di sana untuk mengedukasi masyarakat. Kasih dulu mereka untuk bisa dapat income. Setelah dapat income, kita ajarin mereka kalau sudah punya income dan sudah punya aset, ada yang perlu diasuransikan, diasuransikan. Sudah punya uang kan? Kami juga di sana memberikan gratis asuransi mikro kepada sudah puluhan, lebih dari 100.000, udah lebih dari mungkin 150.000 orang di seluruh Indonesia. Asuransi mikro kepada masyarakat yang bawah gitu ya. Itu kan preminya sebenarnya nggak mahal, cuma 50.000 gitu setahun gitu kan. Di awal tahun kita masih bayar untuk setahun. Tahun berikutnya kita ajarin mereka nabung. Kita bagi celengan impian, mereka nabung di situ. Kita juga bina petani kopi di Kabupaten Humbang Sundutan itu, dan petani-petaninya waktu kita berikan pertama kali kita berikan polis asuransi, kita ajarin Bapak Ibu ya habis jual kopi ada sisa uang nggak? Nggak ada katanya, langsung buat belanja. Halo, putus ya? Putus Bu. Ini keren banget Bu idenya. Udah keren, kreatif, terus bermanfaat lagi Bu. Sorry. Ini kalau boleh satu lain saya unstable. Ini kalau boleh satu kata nih buat Ibu kayak yang dari tadi disebutin, emang inspiratif banget nih. Yang nonton juga pasti udah kayak terinspirasi banget. Cuman kalau aku boleh terakhir nih minta pesan Ibu buat viewers kita nih yang lagi nonton, khususnya mahasiswa teknik sipil apalagi ya. Kira-kira mau pesan apa ya, Bu? Pesannya ya? Iya. Pesan buat anak-anak muda. Ya buat anak-anak muda. Jadi sebenarnya gini, waktu kita mencari kerja itu aim-nya itu jangan dulu untuk cari uangnya. Mungkin ini agak nyeleneh ya buat anak muda zaman sekarang, mungkin gak cocok. Tapi make your goal how to become a blessing. Jadi waktu mau kerja yang dipikirkan, jadi kan kalau 7 Habits bilang kan begin with the end in mind. Jadi waktu pertama kita mau cari kerja, yang ada di mind kita yang pertama adalah
nanti saya mau jadi apa. Nah kalau saya, dari awal saya udah mencanangkan, saya nanti kalau kerja, pokoknya hidup saya ini harus berguna buat orang lain. Ketika itu udah menjadi end goal-nya kita, Tuhan tuh bukakan jalan tuh untuk kita bisa masuk ke tahap itu gitu loh. Sehingga kita dapat jalan untuk bisa contohnya dapat pekerjaan yang pas, terus juga punya community yang pas untuk kita bisa berbagi. Jadi jangan tunggu sampai punya uang banyak untuk bisa berbagi. Makasih Bu Ketika kita pesan-pesannya. mulai kerja itu kita udah harus berbagi, udah harus membiasakan, mau sekecil apapun itu biasakan berbagi. Karena apa? The more you give, bukannya kita mau berbagi untuk dapat uang, bukan. Tapi the more you give, the more happiness you get gitu. Oke Bu, makasih banget nih. Benar-benar inspiratif ya. Iya. Semoga pesan yang tadi bilang bermanfaat juga nih, diterapin juga sama semua viewer buat kami juga di sini. Semoga bermanfaat. Tapi nggak kerasa nih, kayaknya waktu kita udah mulai habis. Iya. Buat Bu Dumasi, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Thank you. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat teman-teman mahasiswa dan alumni Teknik Sipil Unpar yang menyaksikan obral volume ini. Ya. Buat Bu Dumasi juga sukses terus ke depannya, Bu. Main lagi ke Bandung, Bu. Iya, saya dulu biasanya tiap minggu ke Bandung, zaman dulu kala. Ditunggu ya, Bu. Iya, nanti akan masuk Unpar. Oke, Bu. Terus buat viewers obral juga nih, karena waktu kita udah habis, sekarang waktu ya kita pamit dulu. Buat semuanya, jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe channel dari IATS Unpar dan HMPSTS Unpar. Oke, bye. Bye. Di obral